Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh teman-teman semuanya, khususnya yang menyaksikan konten ini. Alhamdulillah, selama beberapa waktu kami tidak membuat konten yang kreatif. Di sini pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memperkenalkan sebuah metode belajar di Pondok Pesantren Al-Huda, yaitu metode pengajaran Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita kaji, yang kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang seputar cara mengajar tajwid ilmu Al-Qur'an kepada para santri atau para murid. Para murid khususnya yang masih kelas ibtida. Ibtida dalam arti masih kelas awal. Bagaimana cara menjelaskan dengan mudah, dengan enak, dan diterimanya juga dengan enak oleh segenap santri. Ini yang kita sampaikan adalah metode tilawati. Kitab ini kami pelajari dari para masyayikh di Surabaya, kemudian kita terapkan di Pondok Pesantren Al-Huda, dan alhamdulillah sekali bisa diterima dengan baik. Dan kita kolaborasikan, kita inovasikan cara pengajaran tajwidnya dengan metode interaktif. Interaktif dalam arti yaitu guru bertanya, santri menjawab, seperti itu. Oke, langsung saja supaya tidak lama-lama, langsung kita malam hari ini akan belajar mengajar ilmu tajwid seputar tentang masalah bacaan hukum nun mati atau tanwin, cara mengajarnya dan cara mengevaluasi kepada para murid. Jadi nanti muridnya saya tanya, kemudian dia menjawab pertanyaan saya. Jadi interaktif, guru bertanya, santri menjawab, guru bertanya, santri menjawab, seperti itu. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah dengan metode tilawati, yaitu dengan nada lagu Rosh yang kiranya enak dan mudah untuk dibacakan, seperti itu. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan sebuah materi kepada para santri. Cara menyampaikan materinya di sini kita buat dalam buku ini peta konsep yang simple dan mudah untuk dipahami oleh segenap teman-teman santri, seperti itu. Kita mulai dari hukum bacaan nun mati atau tanwin yang sering keluar dalam bacaan Al-Quran, bab pertama. Oke, silahkan dibuka halaman 16. Oke. Dalam menjelaskan hukum nun mati atau tanwin, di sini yang pertama seorang guru menjelaskan peta konsepnya. Jadi seperti ini. Dalam bacaan Al-Quran, dalam mempelajari ilmu Al-Quran, hukum bacaan tajwid
bab pertama yaitu bab kedua yaitu menjelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin. Oke, hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4. Jadi hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4. Apa saja? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Apa? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ulangi. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Oke, yang pertama, idhar artinya jelas. Idhar artinya jelas. Jelas disebut Idhar. idhar artinya Jelas. Kemudian iqlab artinya apa? Membalik. Membalik disebut Iqlab. iqlab artinya Balik. iqlab artinya Membalik. membalik disebut Iqlab. jelas disebut Idhar. idhar artinya Jelas. pintar. Itu. Kemudian bacaan yang ketiga dalam bacaan hukum nun mati adalah bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan. Idgham artinya apa? Memasukkan disebut idgham. Idgham dibagi menjadi 2. Idgham dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham artinya masukkan. Masukkan disebut Idgham. idgham dibagi menjadi 2. apa saja? Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya Memasukkan. bi gunnah artinya Berdengung. dengan berdengung disebut. Idgham bi gunnah. Kalau tanpa berdengung, Idgham bila gunnah. bila gunnah artinya Tanpa berdengung. tanpa berdengung. Bila gunnah. Nah, itu bab yang ketiga seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dalam hukum nun mati atau tanwin di sini dibagi menjadi 3. Ikhfa artinya apa? Samar-samar. Samar-samar disebut Ikhfa. ikhfa artinya samar-samar disebut Ikhfa. ikhfa dibagi menjadi 3. apa saja? Ikhfa akrob, ausat, abad. Akrob, ausat, abad. Apa? Akrob, ausat, abad. Akrob, ausat, abad. Akrob, ausat, abad. Akrob artinya Dekat. akrob artinya Dekat. ausat artinya Tengah. tengah-tengah disebut. Ausat. Kalau abad artinya Jauh. jauh disebut. Ausat. Abad artinya jauh. Kalau dekat, Akrob. kalau tengah-tengah. Au- Pintar. Ini jadi yang pertama sudah tahu mereka. Jadi hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4. Apa aja? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Apa ulangi Mas Yusuf? Idhar, idgham, iqlab, Mas ikhfa. Royan? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Idhar artinya Jelas. jelas disebut. Idhar, Idhar artinya jelas. iqlab artinya Membalik. membalik disebut. Iqlab, Kalau idgham artinya memasukkan. memasukkan disebut. Idgham, Ikhfa artinya samar-samar. samar-samar disebut. Ikhfa, Mas Yusuf, ikhfa dibagi menjadi 3. apa saja? Ikhfa, ausat, ikrat, akrob, ausat, abad. Apa? Akrob, ausat, abad. Idgham dibagi menjadi 2. apa saja? Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah, itu cara mengevaluasinya. Jadi cara menyampaikan kepada santri interaktif seperti itu sehingga mereka enak. Idhar artinya apa? Jelas. Jelas disebut Idhar. Nah, baru setelah peta konsepnya disampaikan, kemudian dijelaskan. Yang pertama, idhar. Idhar itu hurufnya ada 6. Apa saja? Yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain. Apa? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ulangi Mas Yusuf. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Idhar artinya Jelas. jelas disebut. Idhar. Hurufnya ada 6. apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Pintar. Jadi seperti itu. Kalau dalam ilmu tajwid yang biasanya disampaikan atau yang kita pelajari dalam kitab tajwid, itu kadang sulit teman-teman santri, sehingga kami mencoba mencari sebuah metode yang mudah supaya santri itu enak dalam menghafalkan. Kemudian selanjutnya bacaan iqlab. Iqlab artinya apa? Membalik. Membalik disebut Iqlab. iqlab artinya Membalik. hurufnya ada 1. apa? Ba. Apa? Ba. Apa? Ba. Pintar. Kalau idhar hurufnya ada berapa tadi? 6. Apa aja? Hamzah, ha, kha, Kalau ain, ghain. idgham dibagi menjadi 2. apa aja? Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Bi gunnah hurufnya ada. 4. Bi gunnah hurufnya ada. 4. Apa aja? Ya nun mim wawu. Apa? Ya nun mim wawu. Apa? Ya nun mim wawu. Apa? Ya nun mim wawu. Pintar. Itu caranya. Terus kemudian yang terakhir bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa artinya
Samar-samar. Bacaan yang samar-samar, dibaca samar-samar dalam Al-Quran namanya bacaan Ikhfa. Kalau bacaan yang dibaca jelas, Izhar. kalau dibacanya memasukkan, Idgham. kalau dibacanya membalik, Iqlab. Fa hurufnya ada 15. Ada berapa? 15. Apa aja? Zaka, sodo, todo, fakoda, dan tasya, sasa. Jadi kalau dalam ilmu tajwid biasanya itu sulit apa santri untuk memahami sifda sama kam jadasan susun kot sama dum toiba zid fi tuqol do 5. Santri masih berpikir iki sifda sama sin dal sulit, sehingga kita coba mencari metode yang mudah. Bagaimana? Zajaka sodo todo fakodada tasya sata. Apa? Zajaka sodo, todo, fakoda, tasya, sasa. Pintar. Itu. Jadi sekarang coba kita, setelah kita sampaikan peta konsepnya, hurufnya sudah kita sampaikan, kemudian nanti kita masuk kepada contoh ayat-ayat dan contoh dalam ayat Al-Quran. Bisa atau tidak mereka? Oke, kita coba dulu, kita evaluasi cara mengevaluasi tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin kepada teman-teman santri. Oke, hukum bacaan nun mati atau tanwin nanti Mas Yusuf ada berapa? 4. Apa saja? Izhar, idgham, ikhfa, iqlab, ikhfa. Izhar artinya jelas. jelas disebut. Izhar. Hurufnya ada 6. apa aja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Oke, Mas Royan, bacaan iklab artinya membalik disebut. Iklab. Hurufnya ada 1 apa? ba Apa? Pintar. Kemudian bacaan yang ketiga namanya bacaan apa? idgham Artinya memasukkan idgham artinya memasukkan disebut. Idgham artinya hurufnya ada. Oke, idgham dibagi menjadi 2 apa aja? idgham biguna dan idgham bilaguna. Biguna hurufnya ada 4 apa aja? ya nun mim wawu. Ulangi. Ya nun mim wawu. Ulangi Ya nun mim wawu. 3 kali. Ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Jadi enak. Ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu, seperti itu. Terus kalau bila gunnah hurufnya ada 2 apa? lamro. Apa? Lamro. Apa? Lamro. Pintar. Mas Yusuf yang terakhir. Hukum bacaan nun mati yang terakhir apa tadi? Ikhfa. Ikhfa artinya Samar-samar. samar-samar disebut. Ikhfa. Hurufnya ada 15. apa aja? Jazaka, Zajaka. Zajaka, sodo, todo, fakoda, tasya, sasa. Bareng-bareng. Zajaka sodo todo fakoda tasya sasa. Pintar. Mas Yusuf, baca Nefa dibagi menjadi 3. apa aja? Akrob, ausat, abad. Akrob artinya, Dekat. ausat artinya, Tengah-tengah. jauh artinya, jauh Abad. disebut. Abad. Abad artinya Jauh. Oke, yang akrob hurufnya ada berapa? Di 3. apa aja? Satu dan Yang abad hurufnya ada berapa? 2. Apa aja? Ka, Apa? kako, Apa? kako. Pintar. Oke, jadi sampai seperti ini. Oke, sekarang kita coba mengaplikasikan tentang masalah hukum baca nun mati atau tanwin di dalam surat An-Nas. Mari kita baca bareng-bareng surat An-Nas bersama-sama dengan bacaan dengan tilawah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Kemudian guru yang sudah tahu tentunya bisa melihat mana hukum bacaan nun mati yang ada dalam bacaan surat An-Nas. Sekarang Mas Yusuf
dibaca ayat min syarri itu. Ayo 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Oke. Min syarri atau min syarri atau min syarri? Min syarri. Apa? Min syarri. Min syarri. Min syarri. Oke, itu bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa artinya sama-sama disebut. Ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Karena ada Nun mati bertemu dengan huruf sin. Sin termasuk huruf. Sebutkan huruf ikhfa. Zaja. Zajaka sodotolo fakodala tasya sasa. Oke, bisa. Terus contohnya bacaan alhamdulillah. Contohnya hukum apa namanya? Bacaan seperti ini. Ayat yang ayatnya bunyinya min qabli. Yang benar dibaca min qabli atau min qabli? Min qabli. Kenapa? Min qabli. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan Bacaan apa? ikhfa. Oke, sekarang Mas Royan, kita coba sekarang. Kita coba, dia sudah tahu belum apa namanya bacaan ikhfa itu berlakunya ketika bagaimana, idhar berlakunya bagaimana, iklab bagaimana. Oke, Mas Royan, bacaan idhar berlaku ketika Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Oke, kalau bacaan iklab berlaku ketika bagaimana? Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf hijaiyah, yaitu ba. Oke, Mas Yusuf. Sekarang Mas Yusuf, bacaan ikhfa berlaku ketika bagaimana? Ada nun mati atau sukun bertemu dengan huruf 15 yaitu Zajaka sodotolo fakodala tasya sasa. Oke, kalau bacaan apa namanya idgham bigunnah berlaku ketika bagaimana? Ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 4 yaitu ya nun mim wawu. Apa? Ya nun mim wawu. Itu termasuk huruf Itu kombiguna. bigunnah artinya Berdengung. kalau tanpa berdengung. Bila guna. Bila guna artinya Tanpa berdengung. lawannya bigunnah. Bila guna. Lawannya bila guna. Bila beguna. Biguna, luar biasa. Jadi seperti ini. Ini diterapkan apa namanya? Kita sampaikan kepada teman-teman santri dengan cara nanti menerapkan dalam mulai surat-surat pendek. Contohnya surat An-Nas, terus kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq la ilaha illallah. Terus kemudian surat apa namanya An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi, atau surat-surat yang lain. Nah, jadi caranya seperti itu. Saya kira ini penting untuk dipelajari oleh kalangan pelajar. Ini apa namanya recommended banget bagi teman-teman pengajar yang pengen belajar tentang masalah apa namanya metode cepat untuk mengajar belajar ilmu tajwid, yaitu dengan menggunakan metode tilawati. Semoga sekian bab apa namanya cara mengajar hukum nun mati atau tanwin pada kesempatan ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Monggo silahkan bagi teman-teman yang nanti pengen bertanya tentang masalah metode ini bisa menyampaikan di komentar atau bagaimana, silahkan, atau bisa menghubungi apa namanya di kontak person pondok pesantren kita, yaitu kami di pondok pesantren Al-Huda. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma Amin. Mas Yusuf dari mana? Mas Yoran dari mana? Seragen. Oke. Terima kasih. Saya Kang Imam Mahmudi. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan videonya di kesempatan selanjutnya, bab mim mati dan lain sebagainya, makhorijul huruf dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam, sampai jumpa kembali.